Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ketemu lagi dalam acara Gus Gaul. Pada episode ini kita akan melanjutkan episode yang lalu yang dibahas oleh Gus Joy. Saat ini Gus Joy ngaji ini pun apa? Tentang keutamaan mencari ilmu. Keutamaan mencari ilmu. Iya. Nah, monggo langsung mawon kula tak. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang keutamaan mencari ilmu. Orang mencari ilmu itu butuh pengorbanan. Tetapi jangan khawatir bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh orang yang mencari ilmu itu akan diganti Allah. Jadi dijelaskan di dalam hadis ini, waqala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Jadi barang siapa yang berjalan di atas jalan dalam posisi dia sedang mencari ilmu, maka orang ini oleh Allah akan dimudahkan untuk masuk surga. Jadi orang yang berjalan di atas jalan untuk mencari ilmu itu berpahala. Jadi jangan khawatir kalau orang yang sedang mencari ilmu itu harusnya bahagia apa. Sesulit apapun kesulitan orang mencari ilmu itu oleh Allah akhirnya dimudahkan. Jadi kadang-kadang begini, ada orang tua yang saatnya bayar SPP nggak punya duit itu ketika anaknya sambat itu, wah ini waktunya bayar. Bapaknya nggak punya duit. Tapi tiba-tiba Allah itu memberikan jalan bagi orang tuanya, dilalah nyilih duit itu juga gampang. Itulah artinya bahwa orang yang sedang mencari ilmu itu ternyata oleh Allah diberikan kemudahan. Tapi jangan begini kemudian mentang-mentang anaknya sedang mencari ilmu nyilih duit tanggani. Alasannya nyun sewu niki anak kula niki nembe butuh duit katanya gitu ya untuk golek bayar ilmu. SPP. Iya. Lah, tapi sekali lagi bahwa Allah itu ternyata memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu itu, sehingga orang yang mencari ilmu itu diberikan kemudahan, bahkan proses mencari ilmu itu dimudahkan. Bagaimana ketika orang mencari ilmu itu di tengah-tengah kemudian dia meninggal dunia itu dihukumi mati syahid gitu. Mati syahid nih. Ya, Sama jadi kita berjuang gini. iya. Ada cerita ini bahwa seorang santri yang sedang mencari ilmu di pesantren, jadi bocahin wablok gitu. Senengane dolan dilalah. Pada satu kesempatan itu dia mandi di kali, kemudian tenggelam. Akhirnya di salah satu pesantren itu ada makam yang memang disediakan untuk para santri yang meninggal dunia selama proses mencari ilmu di pesantren itu. 20 tahun berikutnya ketika ada temannya yang sakit kemudian meninggal dunia, betapa terkaget-kagetnya pengurus pondok yang pada saat itu pengen memakamkan anak yang meninggal dunia karena sakit itu di samping anak yang dulu meninggal dunia karena tenggelam itu, jenazahnya masih utuh. Padahal dulu anak ini juga nggak terkenal, maksudnya rajin betulan gitu ya, tetapi dia mungkin tidak sehebat yang dibayangkan kebanyakan orang. Nah, ternyata orang yang meninggal dunia dalam mencari ilmu itu oleh Allah itu dilindungi, dan kemudian buktinya apa? Jasadnya sampai dilindungi walaupun ada di kuburan. Maka di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang berjalan di atas jalan dalam rangka mencari ilmu itu, maka dimudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kuburan saja dia sudah mendapatkan kenikmatan, apa itu jasadnya utuh, karena semangat dia mencari ilmu itu. Kemudian
di hadis yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahri. Dijelaskan dalam hadis ini bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi orang muslim laki-laki maupun perempuan. Dan orang yang mencari ilmu itu dimintakan ampun oleh segala sesuatu, sehingga sampai ikan di lautan pun itu memintakan ampunan kepada orang yang mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu ternyata menempati derajat yang sangat mulia, sehingga orang yang mencari ilmu sampai kalau dia memiliki kesalahan itu ternyata diampuni kesalahan-kesalahannya oleh dimintakan ampunan oleh ikan yang ada di laut. Jadi sampai kapan dia ilmu? Ya, sebenarnya kalau mencari ilmu itu tidak ada batasnya, Pak. Ya, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa orang itu diperintahkan untuk mencari ilmu semenjak dalam kandungan sampai orang itu meninggal dunia. Sehingga di sini jelaskan barang siapa yang mencari ilmu karena Allah, itu akan dijamin keselamatannya sampai kehidupannya itu akan dibarokahi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talabil ilmi shallat alaihil malaikatu wa burika lahu fi ma'isyati. Jadi barang siapa yang pergi mencari ilmu pagi-pagi, bersegera mencari ilmu, akhirnya dia ini dilindungi oleh para malaikat dan kehidupannya itu dibarokahi. Jadi kita bisa menyaksikan betapa orang yang memondokkan anaknya atau menyekolahkan anaknya ekonominya ya pas-pasan gitu. Yundilalah itu ya. Waktunya bayar SPP. Itu ada saja rezeki yang diberikan oleh Allah untuk menjamin bahwa anaknya yang sedang mencari ilmu itu hidupnya dibarokahi. Tidak hanya anaknya saja yang sedang mencari ilmu, tapi keikhlasan dan ketulusan orang tua membiayai anaknya untuk sekolah mencari ilmu itu ternyata mendatang keberkahan dalam suasana kehidupan orang tuanya. Marem gitu nih. Iya, marem. Mari kita bayangkan awake dhewe iki duwe anak ndawak kon sekolah mangel, apa neh dolanane handphone tok. Lagi tadi usum ngeten niku. Iya. Itu kita bisa membayangkan betapa susahnya kita ini menjadi orang tua kalau kemudian anak kita disuruh berangkat sekolah itu bulat ya kan itu. Disuruh mencari ilmu, padahal mencari ilmu itu di dalamnya ada keberkahan gitu. Sehingga dijelaskan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin ta'min. Jadi ternyata orang yang mencari ilmu itu memiliki derajat yang luar biasa, sehingga di sini dijelaskan barang siapa yang berangkat ke masjid pagi-pagi tidak mengharapkan sesuatu kecuali dia ini ayyata'allama khairan, untuk belajar kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan itu. Misalnya ada sekelompok masyarakat yang dia kalau hari Rabu misalnya ada pengajian di masjid itu, sehingga dia punya komitmen untuk datang ke masjid itu untuk belajar. Atau mungkin ustadznya begitu ya, dia semangat bahwa ketika dia berangkat ke masjid itu niatnya adalah mengajarkan sesuatu yang baik kepada jamaah. Maka baik yang belajar maupun yang mengajarkan itu ternyata memperoleh pahala kana lahu ka ajri hajjin ta'min, bahwa orang ini akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala itu seperti melaksanakan ibadah haji dengan pahala yang sempurna. Jadi luar biasa orang yang belajar ilmu, mencari ilmu itu ternyata oleh Allah diberikan berbagai keistimewaan, dilindungi oleh para malaikat, hidupnya diberkahi. Bahkan barang siapa yang berangkat ke masjid pagi-pagi hari untuk belajar ilmu atau mengajarkan ilmunya, dia mendapatkan pahala yang luar biasa, seperti mendapatkan pahala menunaikan ibadah haji sempurna. Jadi kita yang mencari ilmu itu kalau punya niat jangan setengah-tengah. Ya, ditenanan golek ilmu. Iya. Mencari ilmu itu harus semangatnya powerful gitu, Pak ya.
nggak boleh Wis, tanggung-tanggung. nanti apapun Ya, jadi iya. kowe golek ilmu sing apik gitu. Iya, ada yang perlu kita dorong kepada para masyarakat adalah bagaimana bahwa belajar untuk mencari ilmu dimanapun dan kapanpun itu ternyata dalam pandangan agama ini bisa menghantarkan seseorang kepada berbagai kemuliaan. Dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas biaya pendidikan yang dikeluarkan. Ada yang bertanya begini, "Lho Pak, nyatane kula kok golek anu napa nih? Golek sang di sekolah kok yo angel." Oh, ini barangkali mungkin keyakinannya atas semangat untuk mencari ilmu itu nggak beneran gitu ya. Tetapi kalau kemudian mencari ilmunya itu dengan semangat yang kuat, maka kemudian dia akan diberikan kemudahan oleh Allah, sehingga seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa orang yang berjalan mencari ilmu kemudian dia mengalami masalah dalam mencari ilmu itu, misalnya meninggal dunia, harus kita yakini bahwa siapapun yang meninggal dunia dalam mencari ilmu, maka dia akan dijamin oleh Allah sebagai orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia syahid, kemudian dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kadang-kadang sebagai orang tua itu terasa berat ya kalau anaknya keluar dari rumah mau mondok atau mau kuliah di mana, lagi engko bocah iki ning kono terus piye ya. Ya, mari kita yakini bersama-sama bahwa mencari ilmu, keluar dari rumah itu memiliki kemuliaan di hadapan Allah dengan kemuliaan yang sangat tinggi, kemudian dilindungi oleh para malaikat, diberkahi kehidupannya. Maka ini harus betul-betul kita yakini menjadi sebuah pemikiran yang harus bisa kita terapkan bagi kita sendiri, sehingga ketika anak-anak mencari ilmu atau tetangga kita mencari ilmu itu harus kita yakinkan demikian, bahwa orang yang mencari ilmu itu ternyata oleh Allah diberikan banyak kemudahan. Jadi itu ya Pak, mungkin perlu kita sampaikan bahwa kepada jamaah, orang yang mencari ilmu itu pasti akan diberkahi, kita yakini itu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu adalah sebuah kegiatan yang sangat mulia. Maka kita anjurkan kepada saudara-saudara kita, pada keluarga kita, pada tetangga kita yakinkan bahwa orang yang tulus ikhlas mencari ilmu itu oleh Allah akan diberikan derajat yang mulia, kemudian akan dimudahkan jalan menuju surga. Dan tidak hanya itu saja, dia akan dilindungi oleh malaikat, kemudian waburika fi ma'isyatihi, kehidupannya akan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap semangat untuk tetap mengirim anak-anak kita untuk belajar baik di sekolah maupun pesantren. Kita berharap mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jadi episode ini kita mencari ilmu. Kita lanjut nanti di episode berikutnya, tetap di channel Gus Kaul. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.